Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Lukman Firmansyah dengan NIM 15011844141 dari kelas AB4209. Kali ini saya akan memaparkan hasil kerja praktik saya dengan judul Pembuatan Basis Data UMKM di Rumah BUMN BRI Bandung. Rumah BUMN Bandung terletak di Jalan Jurang nomor 50, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sana saya ditempatkan di bagian divisi administrasi dengan job desk. Pertama ada pendataan scoring UMKM, kedua pengkategorian UMKM berdasar jenis usaha, ketiga ada pembaharuan data UMKM. Mengapa saya memilih rumah BUMN BRI Bandung? Karena rumah BUMN BRI Bandung bergerak di bidang pembinaan UMKM, yang mana pembinaan UMKM di Indonesia merupakan hal yang sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, saya tertarik dan bergabung bersama Rumah BUMN Bandung. Selain itu, Rumah BUMN BRI Bandung atau yang disingkat RB dekat dengan tempat tinggal saya, yang memudahkan mobilisasi saya. Selanjutnya, ada kegiatan kerja praktik. Pertama, ada scoring UMKM. Scoring UMKM merupakan kegiatan pendataan setiap UMKM yang terdata di Rumah BUMN Bandung agar para pelaku usaha atau UMKM mengetahui UMKM mereka sudah sampai di tahap apa. Nah, yang kedua ada pengkategorian UMKM. Di Rumah BUMN BRI Bandung ada beberapa kategori UMKM yang tersedia. Pertama ada fashion, kedua ada kuliner, ketiga ada home industry. Nah, di sini tugas saya mengkategorikan UMKM ini masuk ke dalam kategori yang mana dari ketiga kategori tadi. Ketiga, ada pembaharuan data. Setiap tahun selalu ada data yang diperbaharui di Rumah BUMN BRI Bandung. Ini bertujuan agar data-data yang tersedia di database Rumah BUMN Bandung itu selalu update. Selanjutnya, ada laporan hasil scoring. Masih berkaitan dengan nomor 1, setelah UMKM melakukan scoring di website Rumah BUMN BRI Bandung, para UMKM oleh saya dan rekan-rekan saya dilaporkan hasilnya kepada BRI Pusat. UMKM tersebut masuk ke dalam kategori yang mana. Selanjutnya, yang kelima ada webinar. Nah, setiap minggunya, Rumah BUMN BRI Bandung selalu mengadakan webinar dengan tujuan mendidik, melatih, mengembangkan skill-skill para pelaku usaha agar mereka terus update, agar mereka terus terlatih walaupun di masa pandemi. Nah, di dalam webinar itu ada pemateri yang join atau bekerja sama bersama Rumah BUMN Bandung. Nah, para pemateri ini dari eksternal dan tentunya perlu dibayar. Maka dari itu, rutin setiap minggunya, karena ada selalu webinar, maka saya setelah webinar melakukan store tunai ke bank-bank tertentu. Selanjutnya ada fenomena dan permasalahan. Nah, dari slide yang tadi, yang dari 6 ini, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rumah BUMN Bandung. Yang pertama ada UMKM sulit untuk dihubungi. Nah, dalam pendataan, banyak UMKM yang sangat sulit untuk dihubungi dengan berbagai alasan. SOP yang dilakukan oleh RB sendiri yaitu bila tidak kunjung ada kabar, bila di chat, maka dilakukan telepon. Nah, cara ini cukup efektif. Selanjutnya, ada UMKM tidak paham scoring. Nah, banyak di antara UMKM yang tidak paham dengan adanya scoring. Padahal scoring ini sangat penting karena para pelaku UMKM seperti yang dijelaskan oleh saya tadi akan mengetahui mereka sedang di titik apa. Selanjutnya,
Yang ketiga ada UMKM menelpon. Nah, banyak di antara UMKM, karena tidak paham tadi, mereka menelepon pihak kantor. Salah satunya saya. Nah, banyak UMKM yang tidak paham, lalu menelepon, menanyakan bagaimana cara mengisi scoring yang tepat. Yang keempat dan terakhir, UMKM mendatangi kantor. Banyak di antara UMKM yang dekat dengan lokasi kantor atau masih di wilayah Bandung Raya, mendatangi kantor rumah BUMN Bandung ini di Jalan Jurang. Banyak di antara mereka yang mengeluh, memberikan saran, dan meminta bantuan kepada kami bagaimana cara mengisi scoring. Selanjutnya, solusi. Dari permasalahan 4 ini, ada solusi-solusi yang kami berikan kepada pihak UMKM. Seperti yang tadi, yang pertama ada UMKM sudah dihubungi. Maka solusinya adalah UMKM ditelepon. Cara ini cukup efektif karena dengan UMKM ditelepon, mereka akan respon secara cepat atas apa yang kami lakukan. Banyak di antara UMKM juga yang merasa terbantu dengan diteleponnya oleh kami. Kedua, tadi ada UMKM tidak paham scoring. Nah, dengan tidak pahamnya para UMKM ini, kami berusaha kembali menjelaskan secara detail bagaimana cara mengisi scoring tadi. Nah, dengan dijelaskan secara rinci, salah satunya melalui personal kontak atau japri jalur pribadi, para UMKM merasa terbantu dengan cara seperti itu. Ketiga, tadi ada permasalahannya atau fenomenanya UMKM menelpon. Nah, solusinya adalah pihak perusahaan harus selalu siap sedia jika UMKM menelpon. Karena pihak UMKM tidak menentu jam saat menelpon. Apakah di jam kerja pada pukul 8 sampai pukul 15.30 atau di luar jam kerja itu. Maka dari itu, pihak kantor, salah satunya saya, itu harus siap sedia mengangkat atau menerima telepon dari pihak UMKM. Keempat dan terakhir, tadi ada permasalahannya UMKM mendatangi kantor. Nah, dalam kondisi ini, alhamdulillah kita selalu siap sedia dengan kedatangan UMKM ke kantor. Salah satu yang pernah datang ke kantor adalah UMKM yang menginginkan produknya untuk didesain oleh kami. Nah, kami pada saat itu karena siap sedia berhasil membantu UMKM tersebut. Nah, korelasi mata kuliah. Di sini, di rumah BUMN Bandung, ada beberapa mata kuliah yang memiliki korelasi atau keterkaitan itu sama lain. Salah satunya mata kuliah marketing. Nah, di sini khususnya di bagian webinar, kita belajar bagaimana untuk memasarkan acara yang akan kita lakukan kepada para pihak UMKM. Kedua, ada personal branding. Nah, di sini khususnya saya belajar bagaimana untuk membranding diri saya kepada pihak UMKM agar para pihak UMKM mempercayai kita sebagai pembina mereka untuk dilakukan scoring. Karena kenapa? Dalam scoring ada bagian-bagian tertentu, ada pendataan-pendataan tertentu yang bersifat memang cukup krusial, seperti NIK, nomor telepon, dan kode OTP yang mana kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka agar mereka mau untuk melakukan scoring. Nah, ketiga kewirausahaan. Nah, mata kuliah kewirausahaan sangat berkaitan tentunya dengan tempat kerja praktik saya. Karena di sini banyak sekali UMKM yang dari awal sampai sekarang sangat terkenal di Bandung, itu merintis usahanya. Nah, di sini saya belajar bagaimana cara untuk terus berkembang dari nol sampai dengan sukses. Kesimpulan dan saran dari saya, kesimpulannya, rumah BUMN
BRI Bandung ini bergerak di bidang pembinaan UMKM dan merupakan UMKM non-profit, dan Rumah BUMN BRI Bandung ini di bawah naungan BRI. Dan saran saya untuk Rumah BUMN BRI Bandung, semoga Rumah BUMN BRI Bandung ini terus berkembang, terus dapat membina UMKM, terus dapat menebarkan kebermanfaatan, sehingga nantinya banyak lagi UMKM yang ada di bawah naungan Rumah BUMN Bandung ini, dan juga mudah-mudahan semoga dengan adanya Rumah BUMN Bandung ini dapat membantu perekonomian Indonesia karena semakin majunya para UMKM di Indonesia. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.